Halo semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam materi Bahasa Indonesia. Sudah pertemuan ke-22 ya. Hari ini kita mengenal teks eksposisi untuk bagian yang pertama. Masih materi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8 bersama Ibu Sisil dari SMP Tarakanita 4. Yuk kita satukan dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Jangan lupa kita berdoa dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ketika diri kamu merasa lelah dengan semuanya, merasa kurang bahagia, merasa tidak bersemangat menjalani hari-harimu, merasa apa yang kamu harapkan tidak sesuai, kamu perlu beristirahat sejenak. Dan ketika kamu sadar bahwa semua perjalanan pasti ada rintangan, pasti ada saatnya jatuh, dan ada saatnya bangkit. Jadi jangan ada yang disesali. Masih ada hari esok. Jangan menyerah. Apa makna video motivasi yang baru saja kita saksikan bersama? Ya, betul. Ketika kamu lelah, ketika kamu bosan, ketika PJJ ini terasa sangat tidak mengasihkan, ya, kamu tidak boleh lelah. Kamu tidak boleh bosan. Tetap semangat. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka. Jadi tetap tersenyum ya. Semangat buat pembelajaran hari ini. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, hari ini kita belajar tentang teks eksposisi. Ya, setelah teks berita dan teks iklan, slogan dan poster. Ya, kita lihat agenda hari ini ya. Yang pertama, jangan lupa presensi dan membuka Google Classroom. Kedua, perhatikan baik-baik materi teks eksposisi yang akan Ibu sampaikan dalam PowerPoint ini. Dan yang ketiga, ada penugasan dan refleksi yang harus dikerjakan juga untuk hari ini. Ya. Kemudian nilai sesi 5+ yang akan kita pelajari dalam teks ini adalah cermat dan kreatif. Catatan khususnya, 1. Wajib memutar tayangan yang ada di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. 2. Pahami dan cermati materi yang diberikan. Yang ketiga, kerjakan tugas tepat waktu. Coba kita perhatikan teks apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Betul, ada 2 teks. Teks pertama yang kita pelajari adalah teks berita. Ada headline, ada lead, ada body, ada leg. Kemudian ada 5W1H, kemudian ada kalimat langsung dan tak langsung. Itu teks berita. Perhatikan ya susunannya. Kemudian teks kedua yang kita pelajari yang baru saja selesai itu teks iklan. Ya, perhatikan baik-baik. Ada iklan, slogan, dan poster yang semuanya mengajak kita untuk mengikuti apa yang dibuat oleh pembuat teks tersebut. Semoga masih ingat ya. Nah, materi apa saja yang kita pelajari di bagian pertama teks eksposisi ini? Yang pertama, KD 3.5, mengidentifikasi informasi dalam teks eksposisi. Dan yang kedua, KD 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya, nilai sikapnya sudah dibahas di awal bahwa cermat dan kreatif, teliti dan bisa mengkreasikan diri. Pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengadakan semacam pretest kecil, yaitu kamu mencermati bacaan yang berjudul Mengajarkan Kejujuran pada Anak. Ada di buku paket. Ya, semoga semuanya sudah mengerjakan.
Ada beberapa pertanyaan yang Ibu tanyakan. Yang pertama, apa topik yang dibahas? Pasti semua tahu ya, topiknya adalah kejujuran pada anak. Jadi, bagaimana orang tua mengajarkan kejujuran pada anak? Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa mengajarkan kejujuran itu penting? Ya, jawabannya satu, karena jujur adalah modal utama menuju akhlak yang baik untuk seorang anak. Tunjukkan bukti bahwa orang tua sering mengajarkan hal yang tidak jujur pada anak-anak. Ada dalam bacaan. Ya, seringkali orang tua menutupi bahwa itu tidak jujur, tapi anaknya tidak boleh menyampaikan. Kemudian tindakan apa yang dilakukan orang tua untuk mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya? Ya, yang jelas dari semua tindakan yang ada, 3 tindakan itu yang jelas adalah keteladanan orang tua yang harus dicontoh oleh anak-anak. Kemudian mengapa kejujuran perlu dibangun dalam hubungan antara orang tua dan anak? Ya, karena dengan membangun kejujuran maka orang tua dan anak akan saling mengerti, saling memahami, akan lebih akrab dan keluarga akan lebih bahagia. Simpulan apa dalam bacaan tersebut? Bahwa orang tua perlu mengajarkan sikap jujur pada anak dengan memberikan teladan yang baik dan bisa dicontoh oleh anak. Nah, itu teks minggu lalu. Ya, semoga jawaban kalian hampir atau sama dengan yang tadi Ibu bahas. Begitu ya. Baik, kita masuk ke pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan hal penting. Contoh teks eksposisi ada pidato, ada esai karya ilmiah, dan ada ceramah. Berikut ciri-ciri teks eksposisi. Berisi uraian tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Yang kedua, uraian ini bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca. Yang ketiga, dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bahkan sebagai ilustrasi. 4. Menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintetis. Yang kelima, kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan ajakan atau minta dukungan. Struktur teks eksposisi ada 4. Yang pertama, judul. Judul ini memaparkan isi teks secara singkat atau bisa kita sebut kepala karangan. Struktur yang kedua, tesis, pembuka, paparan pernyataan gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Biasanya ada di paragraf pertama teks eksposisi. Kemudian struktur yang ketiga itu argumen, ya, atau isi atau alasan pendukung yang memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Misalnya gambar, grafik, diagram, fakta, data statistik. Kemudian di paragraf terakhir itu pasti berupa simpulan, penutup, atau sering disebut penegasan ulang dari intisari teks. Ingat ya, judul, tesis, argumen, dan simpulan. Itu struktur teks eksposisi. Berikut contoh struktur teks eksposisi. Judulnya mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Untuk tesis, ya, pernyataan umumnya, sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Beberapa kandungan dalam sabun menjadi lebih efektif dalam membunuh virus corona atau COVID-19. Nah, paragraf pertama ini disebut tesis. Kemudian, ya, masuk di argumentasi atau paragraf kedua setelah bagian tesis. Argumentasi berisi alasan. Salah satu gejala virus COVID-19 yang dialami para korban terinfeksi adalah sesak nafas.
Salah satu cara mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernafasan melalui tangan, dan seterusnya. Argumen ini diambil dari beberapa sumber. Kemudian di paragraf terakhir itu disebut simpulan, penutup atau penegasan ulang. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sabun memiliki khasiat dalam membunuh virus COVID-19 atau corona. Cukup cuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun ke seluruh bagian tangan dan pastikan sekitar 20 detik dalam mencuci tangan. Cara tersebut telah ampuh untuk membunuh virus dan bakteri yang ada di tangan sehingga dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh. Jadi ini adalah rangkaian teks eksposisi dimulai dari judul, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Contoh yang lainnya berjudul manfaat minum air putih tiap hari. Di sini ada tesisnya ya. Di sini bagian tesis ini silahkan untuk dibaca sendiri ya. Di sini diberitahukan bahwa ya, salah satu yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih dan seterusnya. Itu tesis. Kemudian ya, tesis itu pendapat. Ya, kemudian kalau argumen ya di sini ada faktanya. Rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya ya. Kemudian sampai selesai. Nah, kemudian bagian terakhir, paragraf terakhir itu penegasan ulang. Membuat target minum air putih sebanyak 8 gelas sehari secara rutin adalah sebuah keharusan sebab ini dan seterusnya. Dengan begitu air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam tubuh. Sekarang masuk pola pengembangan teks eksposisi. Dilihat dari jenis paragraf yang digunakan. Ada 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Penjelasannya sebagai berikut. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal paragraf. Dikembangkan dengan pola umum ke khusus. Silahkan diperhatikan contohnya. Kalimat utama berada di awal ya, di bagian awal. Kemudian kalimat penjelasnya setelah kalimat pertama. Pola pengembangan paragraf yang kedua itu adalah paragraf induktif. Kalimat utamanya terletak di bagian akhir paragraf. Dikembangkan dengan pola khusus ke umum ya. Kalimat utamanya berada di akhir ya, berada di akhir. Nih. Kemudian kalimat yang di awalnya merupakan kalimat penjelas. Paragraf campuran ya, ini pola pengembangan yang menyatakan bahwa dua kalimat utama berada di awal dan di akhir, dikembangkan dengan pola umum, khusus, umum lagi. Silakan dilihat dalam contohnya. Jadi kalimat utama berada di awal paragraf dan di akhir paragraf, sedangkan yang terdapat di tengah-tengahnya merupakan kalimat penjelas. Langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi ada 3. Yang pertama, perhatikan judul teks. Kedua, temukan gagasan utama dalam tiap paragraf. Gagasan utama ini bisa diganti dengan kalimat utama. Kemudian yang ketiga, rangkaikan gagasan utama atau kalimat utama dalam tiap paragraf tersebut menjadi sebuah simpulan. Berikut contoh menyimpulkan teks eksposisi. Ya, yang pertama kita buat dulu identifikasi per paragrafnya ya. Seperti ini ya. Ini di paragraf pertama, ini di paragraf kedua, ini di paragraf ketiga, ini di paragraf keempat, dan ini di paragraf kelima. Ini deduktif. Ini kalau di awal kan deduktif ya, umumnya dulu. Ini deduktif, ini deduktif, dan yang terakhir kalau kalimat utamanya ada di akhir berarti ini induktif ya.
Ini namanya mengidentifikasi. Setelah langkah mengidentifikasi, kita masuk ke cara menyimpulkan. Ya, menyimpulkan di sini ya, tadi kita salin dulu kalimat utamanya. 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 kalimat utama yang ada di awal tadi kita salin dulu, yang dimaksud dengan identifikasi. Kemudian dari kalimat utama ini kita menuju ke simpulannya. Jadi simpulannya adalah menggabungkan dari ke-5 ini ya, menjadi UN belum berdampak positif dan seterusnya. Bagaimana dengan penjelasan yang Ibu berikan? Apakah sudah paham semuanya? Ya, kalau belum paham, boleh diulang kembali sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Jadi, materi yang kita pelajari hari ini ada 4 ya. Yang pertama itu tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Yang kedua itu tentang struktur kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga itu tentang pola pengembangan teks eksposisi. Dan yang keempat adalah langkah untuk menyimpulkan teks eksposisi. Baik, penugasan untuk hari ini. Bekerjalah dalam kelompok. Satu kelompok itu 3 orang, kecuali untuk jumlah kelas yang tidak bisa dibagi 3, seperti kelas 9 conviction dan community. Yang lainnya bertiga. Ada 2 teks yang akan kamu amati. Teks yang pertama ada di halaman 49 sampai 50, itu berjudul mencegah kecanduan gawai atau gadget pada anak. Teks yang kedua ini harus mencari, boleh di surat kabar atau media online, asal disertakan sumbernya. Yang kamu lakukan ada 4 hal. Yang pertama, bacalah kedua teks tersebut dengan cermat. Kedua, identifikasi informasi dalam teks tersebut. Jadi mencari kalimat utama, gagasan utama dari masing-masing teks. Yang ketiga, sudahkah kedua teks tersebut memenuhi ciri-ciri teks eksposisi? Ya, tadi dilihat ciri-cirinya. Beri alasan yang tepat. Yang keempat, tunjukkan struktur kebahasaan dalam 2 teks tersebut. Tunjukkan mana judulnya, mana tesisnya, mana argumennya, dan mana simpulannya. Jadi ada 4 tugas dari 2 teks yang kalian baca dalam kelompok. Jawaban ini, jawaban 1, 2, 3, 4, itu silahkan dibuat dalam bentuk PowerPoint atau versi bersuara. Jadi seperti yang saat ini Ibu lakukan, ini PowerPoint bersuara. Kirimkan ke Google Classroom paling lambat 12 Oktober 2020. Yang dikirimkan linknya saja ya, sehingga tidak memenuhi penyimpanan Bu Sisil. Ya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi tugas ini berlaku untuk seminggu ke depan. Biasakan ada kekompakan tim, kerjasama tim, ya, kecermatan membaca, ya, nilai sikap yang akan kita ambil. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ya, jangan lupa mengisi refleksi pembelajaran, ya, itu di menti.com, kodenya 3091657. Pertanyaannya adalah, apa yang menarik buat kamu dari sebuah teks eksposisi? Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Walaupun pembelajaran jarak jauh, tetap semangat. Terima kasih telah belajar asik bahasa Indonesia. Tuhan memberkati. Menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, bersyukur kepada Tuhan karena sudah mendampingi kita dalam proses pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai.
selesai. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dadah, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Terima kasih.